Puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Renungan pada kesempatan ini saya beri tema kemerdekaan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Tentunya kita semua tahu bahwa tepat bulan Agustus, yaitu bulan ini, kita merayakan kemerdekaan atau hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Dan perlu kita tahu bahwa kemerdekaan bukan hanya sekedar tanda untuk berhenti berjuang dengan lebih keras, untuk mencapai keadilan sosial, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tercinta. Dan perlu kita tahu juga, jika apabila kita pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kita juga akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para pejuang kemerdekaan bangsa kita Indonesia ini. Dalam hal ini Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus juga mengingatkan kita, jika kita benar-benar di dalam firman Tuhan atau firman-Nya, maka kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, serta pribadi lepas pribadi juga akan merasakan kemerdekaan yang dideklarasikan firman Tuhan pada saat ini. Dan sesungguhnya kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita ini sudah merdeka. Merdeka dari mana? Salah satunya kita merdeka dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Darahnya tercurah sebagai bukti cintanya kepada kita untuk membebaskan kita dari segala dosa pelanggaran kita. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat ke-17 sampai 18. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Seperti halnya juga Yesaya bernubuat. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka dalam hal tersebut yang sudah kita baca dan kita dengar, sekarang kita akan dapat atau kita bisa tertawa dengan puas dan berharap menemukan janji-janji Tuhan, berharap menemukan janji-janjinya yang dituliskan di dalam Alkitab yang sudah diberikan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, dan yang mungkin dapat kita jadikan prinsip bahwa hidup ini berat, tetapi hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan. Bahwa hidup ini menyakitkan, hanya orang yang sabar dan berani berkorban, seperti yang diajarkan oleh Yesus yang mampu menemukan keajaiban dalam setiap persoalan. Dan perlu kita ingat akan janji firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan yang wajib dilakukan untuk setiap kita, yang wajib dilakukan untuk setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ada di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mari kita semua, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mari kobarkanlah semangat kita, lupakanlah
rasa takut dan mulailah bergerak menuju sebuah tujuan untuk terciptanya sebuah harapan dan kemenangan yang lebih besar lagi. Dan kata Yesus, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oleh sebab itu, rasa optimis dan rasa percaya kepada firman Tuhan akan menghantar kita dengan senang hati menuju ke arah kemenangan yang besar. Tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa harapan dan keyakinan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga tidak dapat melakukan apa-apa tentang masa lalu. Dan kita tidak tahu apa yang ada di masa yang akan datang. Tetapi kita harus berharap sepenuhnya dari sekarang bahwa kita pasti temukan masa depan yang lebih baik dari masa-masa lalu kita. Dan kita akhirnya akan lebih berbahagia dan hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan hidup penuh semangat. Bukan hanya untuk 1 hari ataupun 1 bulan, bahkan 1 tahun, tetapi melainkan juga seumur hidup kita. Dan yang harus menjadi warning kita, yang harus menjadi peringatan kita harus tahu bahwa setiap orang, baik hamba, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Kesimpulan pada renungan di kesempatan ini, yaitu di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mari kita semua untuk mengisi kemerdekaan kita saat ini, baik bangsa kita, baik bagi bangsa Indonesia, baik bagi setiap pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan, dan kita semua. Kita harus dapat menambah nilai bagi orang lain. Kita hidup harus saling menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dan kita wajib menghidupkan rasa untuk tetap saling bekerja sama dengan orang lain sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! Mari kita berdoa. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus saja yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu di Golgota, sehingga kami semua boleh merdeka di dalam Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini, pulihkan bangsa kami Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati karya usaha, ekonomi, dan kesehatan. Berkati keluarga sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memberkati. Haleluya. Amin. Kepadamu ya Allahku, sepanjang hari